Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'd. Yang kami hormati tentunya Imam Syekh Masjid Al-Fitrah yang merupakan di bawah naungan Korem 011 Lilawangsa. Wabil khusus keluarga besar Korem 011 Lilawangsa, Bapak Danrem, Bapak Kasrem, para kasih-kasih, kemudian keluarga besar Korem yang merupakan titah kompartemen strategis di wilayah setengahnya Aceh. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, para guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan keluarga besar para jamaah Syiar Muhibah Subuh yang merupakan sudah keberapa Pak tadi Pak? 435. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian keluarga besar GSM, Gerakan Subuh Masjid, yang merupakan gerakan yang dilakukan oleh keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara. Alhamdulillah semenjak kami menjabat atau diamanahkan menjadi Dandim 0103 Aceh Utara, kita mulai gerakan tersebut atas izin dan doa restu dari para alim ulama di sini juga di Jazirah di Aceh, mulai dari Abu Tumin, Abu Kutakrum, kami izin semua, mohon doa restu beliau. Dan alhamdulillah kami mulai melaksanakan, dan hari ini adalah gerakan subuh masjid yang ke-51 di hari ke-60. Tepatnya hari ini adalah hari ke-60, 2 bulan kami menjabat sebagai Dandim 0103 Aceh Utara. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat diringankan kaki kita untuk melangkahkan segenap badan kita menuju ke masjid. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa badan kita pun ini bukan punya kita, tidak ada yang kita miliki. Ketika kita sering menurunkan orang ke liang lahat, menurunkan jenazah ke liang lahat, disitulah kita sadar bahwa kita tidak apa-apa, dan kita bukan apa-apa, kita tidak membawa apa-apa. Makanya jika sampai hari ini masih ada kesombongan dalam diri kita, segera buang jauh-jauh, karena sombong itu adalah hanya Allah yang berhak sombong, yang lain tidak boleh. Kemudian sholawat serta salam tetap kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Tentunya kita juga menyayangi duriah Rasulullah. Tentunya kita harus menyayangi sahabat-sahabat beliau yang alhamdulillah sampai dengan hari ini tercatat di Robitoh Alawiyah, sebuah badan yang mengurusi, mencatat semua keturunan-keturunan Rasulullah, baik dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, dan dari jalur perempuan yang lebih kita kenal dari Hadramaut di Yaman, yang sampai dengan hari ini tercatat sekitar 2.550 sekian yang berada di Indonesia.
bagi kita-kita semua yang sampai hari ini masih enggan untuk mengenal keturunan-keturunan Rasulullah, marilah kita mulai kembali ke fitrah, kembali kita ke titik nol kita. Kita sayangi keturunan Rasulullah seperti wasiat beliau pada saat beliau sebelum dipanggil menghadap Allah, yang pernah kami sampaikan di Masjid Tembok Tengah waktu itu, yaitu sholat, menjaga sholat, dan sholatnya orang-orang yang berada di pundakmu. Jika hari ini pun belum kita laksanakan, mari Bapak, Ibu, kita laksanakan semua. Pada kesempatan Ba'da subuh kali ini, terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami. Kami bukan ustadz, kami bukan ahli agama, tapi saya akan berusaha menyampaikan pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah oleh Allah diberikan kedekatan kita dengan para ulama, kedekatan kita dengan rumah Allah, dan kedekatan kita dengan sejarah-sejarah para nabi. Alhamdulillah, saya pun sangat bersyukur. Kami bukan siapa-siapa di sini, tetapi begitu kami silaturahmi dengan para ulama, ternyata para ulama, contoh yang kami datangi di beberapa pesantren atau dayah di Aceh, ternyata beliau belum mengunjungi tempat tersebut, beliau belum bertemu dengan tokoh tersebut. Akhirnya kami berusaha sharing. Satu hal yang paling saya takutkan ketika saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya adalah ketika pengalaman kami nanti kami sampaikan, Bapak Ibu meneteskan air mata. Ini bukan hal yang dibuat Bapak, tetapi memang di rakaat pertama pun tadi kami sudah netes air mata itu. Dibawa kita ke surat Al-Maidah, di situ disampaikan jasad kita sampai ke surga dan lain sebagainya. Jikalau sampai dengan hari ini, sampai detik ini, Bapak Ibu semua belum bisa merasakan betapa dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu, mari Pak, kita kembali ke fitrah, kita kembali ke titik nol kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita terjebak pada hal-hal yang menuju kita akhirnya jauh dari Allah, jauh dari masjid. Makanya semenjak alhamdulillah kami mendapatkan amanah oleh pimpinan Angkatan Darat, terutama Bapak Darrem 011 Lilawangsa, diberi amanah untuk memimpin di Kodim 0103 Aceh Utara, yang sebetulnya kalau dari keinginan hati pribadi, ada yang pejabat-pejabat atau mantan pimpinan kita meminta kita untuk berdinas di Jawa, berdinas di tempat yang pernah kami singgahi dulu, tapi mungkin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kami harus singgah di sini, memimpin keluarga besar Kodim 011 0103 Aceh Utara. Kami lahir di Aceh, dinas di Aceh, lahir dari Korem 011 Lilawangsa. Makanya kami sangat menghormati masjid ini. Di masjid inilah saya sempat tertidur, dibangunkan oleh istri saya, dibangunkan oleh anak-anak saya. Karena rumah saya sebelah ini Pak dulu, Kasintel Korem rumahnya sebelah ini. Yang mengingatkan kita adalah muazin. Saat kumandang sholat subuh kita bergegas segera. Yang paling sulit adalah memulai Pak. Yang paling sulit adalah memulai, dan yang lebih sulit adalah memelihara atau mempertahankan istiqomahnya ibadah kita. Mungkin sampai detik ini banyak yang menyampaikan, banyak yang mengira Pak Dandim ini popularitas, Pak Dandim ini mencari panggung. Panggung tidak usah dicari Pak. Saya selalu tersenyum ketika, dan tidak pernah saya jawab kalau orang sudah mulai masuk ke titik itu, saya tidak akan pernah jawab. Karena yang berhak menjawab adalah
Ala dzikrullahi tatmainnul qulub, hanya Allah yang menjawab. Termasuk ketika orang-orang di dekat saya, anggota, perwira, bahkan mantan pimpinan-pimpinan saya, jika menyampaikan, oh ini Pak Dandi mencari fakultas mulia, kami takut untuk menjawabnya, karena yang berhak menjawab hanyalah Allah. Perlu kita ketahui dan kami sampaikan di batas wewenang tanggung jawab saya, yaitu keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara. Sebelum saya membawa alam pikiran kita lebih jauh, bagaimana itu fitrah, bagaimana itu menghormati orang tua, bagaimana istri menghormati seorang suaminya, saya ingatkan kembali terutama kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia bahwa Bapak kita Jenderal Besar Sudirman itu adalah seorang ulama. Beliau tidak lama hidupnya. Kalau Rasulullah 63 tahun, beliau cukup singkat hidupnya, 34 tahun. Tapi begitu membekas, sampai sekarang mungkin Bapak Ibu kalau berada di satuan militer, melihat foto beliau, memang beliau layak untuk diteladani. Beliau seorang ulama, beliau adalah sosok guru dari Tentara Nasional Indonesia, yang ternyata beliau mempunyai rahasia-rahasia hidup beliau untuk tetap teguh pendirian, mengabdi kepada negara, terutama memperjuangkan agama Allah. Apa rahasia-rahasia beliau? Kami pun tidak serta-merta hanya membaca buku, hanya mendengar. Saat itu alhamdulillah atas izin Allah di satu masjid kami bertemu dengan putra beliau, dan kami tanya langsung pada putra beliau, apa rahasia Bapak bisa menjaga keutuhan NKRI dan menjaga agama Allah? Perlu Bapak Ibu ketahui semua, mungkin bisa menjadi introspeksi kita semuanya. Yang pertama, beliau dengan niat tulus dan ikhlas mengabdi pada negara, mengharap ridhonya Allah, Pak. Bukan mengharap ridhonya, bukan mengharap pujian pimpinan, bukan mengharap pujian dari Presiden Republik Indonesia saat itu Bapak Soekarno, yang saat itu Pak Dirman diperintahkan untuk mengakui Belanda atau diperintahkan untuk tidak bergerak lagi, tapi beliau hanya mengharap ridha Allah, membela negara kesatuan Republik Indonesia, dan beliau memutuskan untuk perang gerilya saat itu. Makanya hari ini, detik ini, status apapun kita, kami mengajak kembali kita ke fitrah, kembali kita jangan mengharapkan surga dan neraka, marilah kita mengharapkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah saja, Pak. Jangan karena pengen jabatan atau pengen apa, kemudian kita malam-malam bangun, besoknya pengumuman tes, misalnya masuk secaba atau tes masuk PNS, tiap hari bangun tengah malam. Begitu sudah diterima, lupa kita. Jangan. Nikmat Allah akan diturunkan oleh Allah secara berjamaah ketika kita pandai mensyukurinya. Tapi ketika kita tidak pandai mensyukurinya, ujian-ujian Allah itu juga berjamaah akan disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, rahasia dari Jenderal Sudirman melalui pengakuan dari putra beliau adalah beliau selalu menjaga wudunya. Menjaga wudu, Pak. Jika kita lihat hari ini anak-anak SMA saling berpegangan tangan dengan anak yang bukan muhrimnya, ingatkan, Pak, mari kita ingatkan sama-sama untuk saling kita menjaga wudu. Karena dengan menjaga wudu, ketika kita menjaga wudu, begitu kita sekarang memegang handphone, yang
niat-niat jelek kita akan sirna, Pak. Oh, kita wudhu, nggak boleh. Karena sekarang kecanggihan teknologi, di teknologi 4.0 sekarang 4.0 sampai sekarang 5.0 tidak bisa kita bendung, Bapak Ibu semuanya. Ketika anak-anak kita bermain gadget, bermain handphone, akan selalu muncul itu iklan yang tanpa kita harapkan itu muncul. Kadang iklan itu iklan yang tidak sesuai dengan umur yang bersangkutan. Apa kira-kira rem yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak? Marilah kita meneladani yang kebetulan Jenderal Sudirman yang kami jadikan topik hari ini, yaitu beliau selalu menjaga wudhunya. Menjaga wudhu, walaupun kita belum dalam keadaan waktu sholat, mari kita menjaga wudhu. Begitu kita batal, kita wudhu lagi. Begitu kita batal, kita wudhu lagi. Itu kami lakukan dulu pada saat saya hidup 3 tahun di Jazirah Arab sebagai asisten atas pertahanan dengan keluarga kami juga. Ada 9 negara wilayah kita, mulai dari Libanon, Yordania, Tunisia, Aljazair, Sudan, Libya, Israel dan Palestina, yang semua orang rata-rata menjaga wudhunya, Pak. Walaupun orang Arab itu keras-keras, tapi beliau menjaga wudhunya. Kenapa? Karena memang air di sana sulit, Pak. Kita bersyukur hidup di negara Indonesia, masjidnya bersih-bersih. Kalau di sana masjidnya, terutama toiletnya agak kurang bersih, di Mesir kurang bersih. Makanya untuk menjaga apabila perjalanan dan sebagainya selalu menjaga wudhu. Hal yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan kita contoh. Bahkan saat saya pertama menginjakkan kaki di Kairo, saya langsung bersujud dalam keadaan menangis karena melihat imam besar kita yang membawa risalah Islam ke kita, Imam Syafi'i, makom dan masjidnya dalam keadaan kurang layak. Dan alhamdulillah saat itu kami sampaikan ke Bapak Duta Besar, ini pernah kami ceritakan sebelumnya, dan alhamdulillah Rais PBNU saat itu Kiai Haji Said Agil Siroj datang ke sana dan diperbaiki. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Pak, selain menjaga wudhu, Jenderal Sudirman saat ini yang sedang, alhamdulillah sampai detik ini kita masih istiqomah. Ketika kita mendengar azan, segera, Pak, tinggalkan apa yang kita lakukan, kecuali darurat. Misalnya pilot, nggak mungkin ditinggalkan. Misalnya sedang membawa kendaraan tempur yang tidak mungkin dihentikan, ya tidak, darurat tidak boleh dihentikan. Tetapi apabila kita santai, kita dalam keadaan apapun, segera hentikan. Tinggalkan apa yang kita lakukan, segera kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. 3 rahasia itu yang membuat Jenderal Sudirman akhirnya sampai sekarang betul-betul sesuai dengan pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Beliau berkalang tanah tetapi namanya tetap harum sampai dengan sekarang, karena beliau memang ulama, dan tentara ini lahir ternyata dari ulama. Itu bahkan amanah terakhir beliau, jangan pernah kita korbankan anak buah kita demi karir kita, tapi harus kita balik sesuai dengan amanah beliau, korbankan karir kita demi anak buah. Insya Allah semua itu sudah tertulis, Pak, di Lauhul Mahfuz. Kalau kita tulus dan ikhlas karena Allah, apalagi ketika kita menjabat, kita selalu berdiri di depan. Ketika anggota berbuat salah, sebenarnya yang patut dipersalahkan adalah pimpinannya, dan kita harus berani mengemban itu. Makanya kami mengajak pada semuanya, marilah kita kembali ke fitrah, dan kita kembali ke titik nol kita, yaitu masjid.
Bapak Khodim masih banyak waktunya Pak? Masih? Baik, saya akan sekarang menuju ke alam bawah sadar kita masing-masing, yang sebenarnya kami pun tidak sanggup sebenarnya untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah sampai detik ini, di hari ke-60 ini, saya dan beberapa perwira staf dan beberapa anggota yang selama ini ikut gerakan kami, kita sudah bersilaturahmi kepada ulama-ulama di Aceh. Kemarin kami sowan atau silaturahmi ke Abu Kutakrum, dan alhamdulillah walaupun Ba'do Isya yang tidak pernah beliau menerima tamu Ba'do Isya itu jarang. Ternyata kalau kita berbicara atau melaksanakan sesuatu dengan hati yang ikhlas, tulus kepada Allah, itu nyambung. Yakin dan percaya para alim ulama itu mempunyai penilaian yang mungkin tidak dalam jangkauan kita. Karomah dari Allah yang diberikan kepada beliau-beliau alim ulama, itulah yang sekarang harus kita sama-sama hormati dan sama-sama kita pedomani, bahwa beliau adalah kepanjangan Rasulullah, kepanjangan utusan-utusan Allah yang mungkin sekarang ada. Waktu itu kami diterima di kamar beliau, dan beliau menyampaikan beberapa pesan, diantaranya menjaga silaturahmi, menjaga amanah, dan memperjuangkan agama Allah. Saat itu ijazah juga disampaikan sama beliau di kamar beliau, dan kami pun menerima dengan hati yang ikhlas. Sampai kita pun pamit, diantarkan beliau sampai keluar. Bukan apa-apa Pak, tapi itulah wujud penghormatan dari para ulama. Kemudian kami juga silaturahmi ke Abu Mudi. Besokan harinya Abu Mudi juga menyampaikan beberapa pesan, menjaga silaturahmi, minta tolong Pak Dandim tetap berjuang di agama Allah, mumpung masih menjabat, bisa menularkan hal-hal yang baik, dan itu akan saya lakukan sampai dengan nanti kami pindah. Semoga istiqomah. Kemudian besoknya kami menjenguk Abu Tumin, Bapak. Abu Tumin sekarang dalam keadaan masih sakit. Beliau waktu itu dalam keadaan diinfus di rumah beliau. Memang tidak kita dokumentasikan karena beliau dalam keadaan lemah. Dan pada saat kami sampaikan ke beliau tentang silaturahmi tersebut, beliau pesan yang sama disampaikan, menjaga silaturahmi, menjaga amanah, dan berjuang di agama Allah. Selepas kami beranjak dari rumah beliau, beliau diberangkatkan menuju rumah sakit. Kita semua berdoa di sini, semoga beliau adalah ulama saat ini paling tua di Aceh. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah. Dan kemudian beliau diizinkan oleh Allah kembali menyampaikan amanah-amanah terbaik di jalan kita, di jalan agama Allah, agama Islam. Dan sebelumnya putra dari Abu Mudawali ini di luar rencana kami juga, tiba-tiba beliau silaturahmi ke Kodim, Pak, ke kantor kami. Emang semuanya tidak bisa direncanakan, tapi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, digerakkan semua oleh Allah. Saat cerita dulu, kalau ulama-ulama atau kiai cerita, ada seorang tua penjual roti, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ini. Ini cerita di Jazirah Arab. Kemudian tukang jual roti ini cuma berdoa Bismillah, Alhamdulillah, dan sholawat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu saja yang beliaunya bisa.
Dan suatu saat ada satu keinginan beliau yang belum terwujud, yaitu datangnya ulama ke rumah beliau. Ulama besar di Jazirah Arab waktu itu. Dan alhamdulillah, ala dzikrullahi tatmainnul qulub, digerakkan oleh Allah ulama tersebut. Tiba-tiba pada saat kemalaman di masjid, tidak boleh sama, mungkin kalau di sini Bilal ya, remaja masjid lah, kalau di sini tidak boleh tidur di masjid. Setelah itu atas izin Allah, penjual roti tersebut menawari beliau untuk tidur di rumah beliau. Begitu tidur di rumah beliau, disitulah dilihat kesehariannya. Ternyata bapak ini begitu tulus mengharap ridha Allah. Doanya cuma bismillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ulama besar ini ingin mengajarkan doa-doa yang lain maksudnya, tapi ternyata terjawab oleh beliaunya bahwa dengan doa tersebut, tulus ikhlas kepada Allah, semua keinginan beliau sudah dikabulkan, kecuali satu, yaitu beliau mengagumi ulama tersebut dan beliau belum pernah bertemu dengan ulama tersebut. Dan ulama tersebut akhirnya takzim bahwa sebenarnya bukan karena siapa kita, tapi bagaimana kita. Tingkat kita kepada Allah itu ditentukan bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang yang berada, tapi karena tulus ikhlasnya kita datang ketika dipanggil sama Allah. Dipanggil azan, kita datang. Mungkin yang azan itu anak kecil, anaknya si fulan, tapi sebenarnya itu yang memanggil Allah, Pak. Marilah kita kembali ke fitrah, kembali ke jalannya Allah. Kalau kita selama ini belum memahami panggilan Allah itu cuma ada 3, Bapak. Yang pertama adalah panggilan untuk sholat, azan, panggilan untuk sholat. Kalaupun kita belum pernah datang, kita belum datang tepat waktu, mari kita tepat waktu. Panggilan yang kedua adalah panggilan umroh atau haji. Kalau itu murni adalah karena panggilan hati. Walaupun kita mampu, tapi kalau kita belum terpanggil, insya Allah tidak akan pernah berangkat itu. Tapi kalau kita sudah mampu, hati kita mampu, walaupun tidak ada biaya, insya Allah Allah tunjukkan, tiba-tiba berangkat. Seperti kemarin, alhamdulillah kami kemarin Kodim 0103 Aceh Utara mencabut undian umroh yang kedua, dan yang terpilih adalah Serma Mustafa. Sebelumnya Serka Saiful, yang dua-duanya alhamdulillah istiqomah. Itu semua atas izin Allah, bukan disengaja dan lain sebagainya. Dan yang mencabut kemarin bukan kami juga, yang mencabut alhamdulillah ada perwakilan dari Kodim SMS juga kami ajak, perwakilan dari ulama muda kami ajak untuk mencabut itu, biar kita pembelajaran semua bahwa semua atas izin Allah. Kemudian alhamdulillah kemarin ulama karismatik Abu Payapasi berkenan datang ke Makodim. Pada saat pagi hari kami melaksanakan jam komandan, berolahraga bersama keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara dan keluarga. Kami sudah sampaikan ke para dan ramil, para keluarga besar bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan ulama. Kita harus takzim dan menghormati beliau. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, setelah kami tahu bahwa sebenarnya beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan diinfus itu. Kami disampaikan sama Ustadz Jamal itu, kami langsung menangis. Beliau dalam keadaan diinfus, malam hari itu masih diinfus, pagi masih diinfus di kediaman beliau. Itulah ala dzikrullahi tatmainnul qulub. Semua yang menggerakkan Allah, bukan kita.
Apa kepentingan Abu Paypasi datang? Kita bukan saudara. Kodim 0103 Aceh Utara juga tidak didatangi juga tidak apa-apa. Tapi atas izin Allah, walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau jam 9 itu, jam 9 pagi menyampaikan kepada staf beliau, Ustaz Fauzan ya namanya, kami lupa namanya, untuk mencabut infus Pak, mencabut infus beliau. Dan beliau ingin ke Lok Sumawe, dan alhamdulillah beliau tiba di Makodim. Dan saat itu kami belum tahu kalau beliau itu dalam keadaan sakit. Itulah beliau menjaga apa yang disampaikan, itu apa yang dilakukan. Karena beliau sudah menyampaikan akan insya Allah singgah ke Kodim tanggal 3 September, hari Sabtu kemarin. Dan kami pun tidak terlalu berusaha untuk memegang itu. Dan ternyata beliau dalam keadaan sakit, dicabut infus pagi hari, berangkat ke Lok Sumawe, sampai di sini jam 11. Kalaupun tahu Pak, kalau saat itu langsung tahu, memang sengaja mungkin dirahasiakan sama stafnya beliau. Kami ngobrol dengan beliaunya, bersilaturahmi dengan beliau, pun materinya materi berat Pak, menyampaikan kemarin. Kami membicarakan terkait dengan bagaimana itu perbandingan mazhab, bagaimana itu perbandingan agama. Beliau cerita dengan mengeluarkan beberapa ayat dan sebagainya, dan tampak sehat, walaupun sebenarnya beliau sakit. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beliau adalah ulama karismatik yang ternyata setiap muzakarah yang ada di Aceh ini dilaksanakan di kediaman beliau, di pesantren beliau. Dan beliau cukup menghormati Abu Tumin sebagai yang tertua. Dan saat itu alhamdulillah beliau menyampaikan hal-hal yang akan selalu saya sampaikan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah walaupun kita berbeda. Menjaga ukhuwah Islamiyah itu penting Pak, karena jangan pernah kita merasa kita yang paling benar. Begitu sholat duhur, ada yang selesai salam terus pergi, kita langsung dalam hati itu kenapa kok pergi, kan kok enggak ya doa dulu dan sebagainya. Kalau masih ada pikiran-pikiran itu Pak, jauhkan Pak, udah biarkan Pak. Kita introspeksi diri kita sendiri. Saya sampai detik ini nggak berani mengoreksi, tidak berani menanggapi orang yang ilmunya jauh lebih di atas kita. Misalnya hafiz Quran, misalnya imam, kalau surat itu kami nggak paham, kami nggak berani untuk menanggapi itu. Tapi kebetulan saya sedikit mengetahui bahasa Arab, kadang oh artinya ini, makanya kami kadang menetes air mata dan sebagainya. Itu karena gerakan hati. Tapi kalau untuk mengoreksi orang-orang yang ahli, misalnya beliau sholat tahajudnya rajin, beliau sholat subuh 5 waktunya rajin dan sebagainya, sementara kita belum, kami nggak berani mengoreksi orang tersebut. Karena ternyata kedudukannya di hadapan Allah lebih tinggi daripada kita. Jangan kita terbiasa berkata kasar mengoreksi orang yang ternyata ibadahnya lebih bagus daripada kita. Nanti yang ada kita diingatkan sama Allah, walaupun kita nggak diingatkan sama orang tersebut. Kemudian bagi para orang tua kami mengajak, dan bagi para anak-anak kami mengajak untuk saling kita menghormati orang tua. Kita kembali ke fitrah kita sebagai anak, menghormati orang tua. Ridha Allah, ridha walidain. Kami bisa sekarang seperti ini, saya bisa sekarang seperti ini karena menghormati orang tua Pak. Kakak saya sendiri kemarin, sekarang sudah hari ke bulan Maret, hampir hari ke 4 bulan.
meninggal dunia dalam keadaan yang tidak semua kita harapkan. Walaupun kakak kandung kami sendiri untuk mengingatkan ke jalan Allah itu berat, Pak. Berat. Rasulullah pun berat. Makanya marilah kita bentuk keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena yang mengingatkan bukan kita, yang mengingatkan Allah. Kita harus paham betul ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ketika kita hidupnya mungkin yang masih belum bekerja, hidupnya tersendat-sendat dan lain sebagainya, ilmunya adalah kembali ke ridho Allah. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Gampang, simple itu. Tetapi kadang kita merasa sombong, merasa keras hati kita untuk menghormati orang tua kita. Bersyukur Pak, Ibu, bagi kita semua yang masih ada orang tuanya. Bagi yang sudah meninggal tidak bisa, Pak. Secara jasad kita datang nggak bisa. Yang kita bisa hanyalah berdoa. Saya bisa berhaji, bisa menghajikan beliau, bisa menghajikan ba'dal, bisa umroh, sholat jamaah di Hijir Ismail atas izin Allah. Ternyata setelah diurut karena kita bisa menghormati orang tua kita. Ketika kita menghormati orang tua kita dengan tulus dan ikhlas, ridha Allah itu turun. Dari tangan manapun, dari pintu manapun yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, terjadi, Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Contoh kemarin Abu Payapasi datang ke Makodim, itu semua atas izin Allah. Walaupun beliau dalam keadaan, mungkin kita, Pak, kalau punya janji dengan orang, kita dalam keadaan diinfus, gak bakalan kita cabut infus kita, gak bakalan itu. Tapi ternyata beliau memang patut kita teladani. Beliau cukup menjaga janji itu. Menjaga janji itu, itulah yang harus kita teladani. Bahwa seorang alim ulama patut kita dekati dan kita bukan dicuri ya, kita timba ilmu beliau, mumpung beliaunya masih diberikan amanah oleh Allah. Kemudian bagi para ibu-ibu, marilah kita menjaga makom kita, kalau istilahnya titah kita, hormati suami. Rasulullah SAW walaupun menjadikan Sayyidah Fatimah menjadi salah satu wanita mulia, pemimpin di surga, pemimpin wanita di surga itu sudah disampaikan oleh Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah, putri beliau. Tetapi di suatu hari, disitulah turun hadis Rasulullah. Rasulullah setiap hari karena sayang kepada Sayyidah Fatimah, setiap hari singgah ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Suatu hari beliau sedang bertengkar dengan Sayyidina Ali, suami beliau. Tidak kami sebutkan pertengkarannya karena apa. Yang jelas Rasulullah kemudian langsung masuk ke kamar beliau, ke kamar Sayyidah Fatimah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu, bagi para perempuan-perempuan, untuk kita selalu berlomba-lomba menjadi wanita mulia untuk menghuni di surga. Siapapun suami kita, kenapa istrinya Fir'aun dimasukkan menjadi salah satu wanita, 4 wanita mulia? Ya disinilah, Pak, disinilah yang harus kita sampaikan. Kita benar-benar berpegang teguh, jangan kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, kita lurus aja ke makomnya fitrah karena Allah. Saat Rasulullah di kamarnya Sayyidah Fatimah masih bertengkar dengan Sayyidina Ali, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah teringat bahwa tidak boleh terlalu kasar terhadap suami, karena ketika kita bisa menghormati suami kita, ibu, ketika suami ridho, istri itu tinggal masuk surga dari pintu manapun. Itu harus kita yakin, itu harus yakin. Ketika kita nggak yakin, berarti ada yang salah sama ibadah kita.
Berarti ada yang salah pada keyakinan kita, kepada agama kita, kepada Allah. Siapapun suami itu. Sudah dicontohkan 4 wanita mulia, salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Tetap saja kita karena Allah. Jangan kita nikah karena dia. Jangan kita menjaga pernikahan itu karena harta dan sebagainya. Karena Allah. Karena nikah itu tanggung jawabnya kepada Allah. Nah, pada saat selesai, Sayyidah Fatimah masuk ke kamarnya lagi, kemudian minta maaf kepada abinya. Ma'alis ya abi, tadi masih ngobrol, tapi Rasulullah tahu bahwa sedang bertengkar. Kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan, tapi kami sudah berbaikan. Dan kemudian turunlah di situ penyampaian Rasulullah, ketahuilah wahai Fatimah, jika sampai sepeninggalmu suamimu belum memaafkanmu, maka abimu sendiri Rasulullah SAW haram untuk mensolatkan jenazah. Subhanallah, Masya Allah, ya Allah. Itulah harus kita tahu. Itulah Islam, diatur sedemikian rupa bahwa istri-istri harus menghormati suaminya, anak harus menghormati orang tuanya. Sudah diatur seperti itu, kita harus yakin. Dan disampaikan sendiri oleh Rasulullah, haram mensolatkan jenazah Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah belum mendapatkan maaf dari suaminya sampai Sayyidah Fatimah meninggal. Itu yang harus kita pedomani sama-sama, Bapak Ibu semuanya. Kami mengurungkan niat untuk membuat Bapak Ibu meneteskan air mata karena ini hari Sabtu. Hari Minggu Pak ya? Sampai lupa hari, pasti lupa hari kita. 5 menit lagi. Ini hari Minggu Pak ya? Kalau SMS Minggu Pak ya? Kalau GSM setiap hari kita Pak. Makanya disampaikan sama Kodim SMS kemarin, nanti bisa mengumpuli SMS atau GPS. Tapi semoga tidak. Semoga kami nggak sampai setahun lah. Tapi dilanjutkan sama Pak Siob. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sudah panjang lebar kami sampaikan. Nanti ke depan akan kita sambung lagi. Kami menyampaikan ini dari berdasarkan pengalaman sejarah. Satu hal lagi lupa, nanti kami sampaikan mungkin ke depan, bagaimana pengalaman kita masuk di gua Ashabul Kahfi. Mungkin pernah dengar, itu di Yordania. Di Yordania. Saat itu ada ulama pesantren Abu siapa lupa kami, pimpinan daya itu. Saat kami pamit, beliaunya nggak mengizinkan, pengen mendapatkan cerita yang ini, yang pengalaman kita masuk ke gua Ashabul Kahfi. 7 orang yang ternyata tertidur Pak. Kita lupa bahwa bukan karena makan minum kita hidup, tapi karena Allah Pak. Dia tertidur ratusan tahun, ternyata masih hidup. Nanti ke depan akan saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas keluangan waktunya. Semoga kita semua yang ada di sini di Masjid Al-Fitrah ini yang penuh berkah ini, kita semua dipersatukan lagi dalam surganya Allah. Allahumma amin. Dan marilah kita doakan Bapak Danrem kita, Bapak Kolonel Infanteri Bayu Permana, sedang melaksanakan tes Lemhanas. Semoga beliau diridhoi oleh Allah dan diberikan kelulusan dan berikan kesuksesan dalam meniti karir. Allahumma amin. Yang benar dari Allah, yang salah adalah dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.